Wah, ini ada boy band Korea. Boy band Korea dari Jawa Timur ini. Welcome to Brawijaya on Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, berjumpa lagi nih di Brawijaya on Podcast. Podcastnya Pramuka Kekinian. Bersama saya Kak Rihan Dan saya Kak Rizal. Baik teman-teman yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita tidak sendirian. Iya, tidak sendirian. Jadi Kak. kita ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa karena memiliki banyak prestasi dan Kak, juga banyak prestasi. pengalaman yang cocok untuk kita bicarakan dan kita share pada kesempatan kali ini. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama lagi ya Langsung Kak. kita Iya, hadirkan langsung saja. kita hadirkan saja Kak Selamat Melandi. Melandi. Halo. Selamat datang Kak Melandi. Terima kasih, selamat datang kembali ke rumah ini, kembali Kembali ke kediaman. ke kediaman, ke rumah. Bagaimana ya, Kak di kabarnya sini, Kak? ya. Setelah sekian lama tidak berjumpa ini tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini baik sekali dalam kondisi sehat, tentunya di masa pandemi yang seperti ini, kondisi Penuh seperti ini kita keterbatasan. perlu menjaga imun, Iya, menjaga benar imun sekali, tentunya. Kak. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan adik-adikku dari Pramuka SMK Negeri 2 Pacitan tentunya menambah imun kembali untuk bersemangat kembali begitu. Mungkin nih dari teman-teman yang ada di rumah belum kenal 100% dengan Kak Melandi. Jadi bisa dong Kak Melandi itu memperkenalkan diri Iya, memperkenalkan lagi lebih kepada teman-teman. Jelas gitu ya. Iya. Oke. Silahkan Kak, gak apa-apa. Sebenarnya untuk perkenalan kan tadi sudah namanya ya. Ini nama. Perkenalkan Yang lebih nama lengkap saya G. Melandi. Alamat saya Gondang Nawangan Pacitan tentunya. Saya bekerja di pemerintah Desa Gondang dan pada saat ini memiliki satu orang istri, satu saja satu. cukup ya. Tidak ingin Karena yang dua itu anak jangan istri, ya kan. Yang dua itu anak jangan istri dan pada saat ini kesibukan sehari-hari tetap bekerja dan mengurus rumah tangga. Itu tentunya utama itu ya. Pertama pastinya sebagai Oke, seorang perkenalannya Ah, singkat ya. dulu singkat saja, saja. ya. Nanti kalau Kita lama-lama kemarin bersama-sama. betul, oke. Oke, jadi kita punya kejutan sedikit ini buat Kak Melandi. Jadi nanti Kak Melandi bisa jelaskan nih foto-foto yang sudah kita siapkan. Foto pas Foto-foto jadul Foto tentunya oke, bisa kita foto saling pas kegiatan apa ini? kayaknya? banyak bisa Jadul di-share. jadul, di iya. sini. Oke, jangan Bisa. pas waktu SMA nanti Lah kelihatan kenapa? kelihatan jeleknya nanti. Gak apa-apa. Oke. Bisa kita Lihat di layar itu Kak. Wah, ini foto pada saat saya masih ganteng ya. Masih dagangan itu pada saat itu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini Kak, ini foto pada waktu kegiatan apa dan di mana Kak? keren itu. Ini kegiatan pada saat Raimuna Nasional tahun 2017. Wah. Pada saat itu kegiatan di Cibubur, Jakarta. Jakarta. Dan itu dari pramuka seluruh Indonesia. Ada juga perwakilan dari negara-negara ASEAN dan alhamdulillah bisa ketemu di sana, bisa ngobrol dan juga bisa dipertemukan dengan orang-orang yang hebat yang ada di Baru Indonesia. ya, berarti Kawan kenal baru, teman baru dan pada saat ini masih juga koneksi dengan teman yang ada di Papua. Alhamdulillah. Karena pada saat itu sebelahan tendanya jadi sering kegiatan bersama, sering selama 14 hari di sana kan. Wah, 14 hari. 2 minggu. Jadi bisa berkegiatan di sana dengan orang-orang seluruh Indonesia. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal Raimuna itu Kak, itu kan kami sendiri kan belum pernah merasakannya. Iya. Itu selama 14 hari berkegiatan itu Ngapain aja? ngapain aja itu Kak? Oke. Kok lama banget tahu Ada banyak kegiatan. Sebenarnya kalau kita mengikuti kegiatan satu persatu lebih. Karena di setiap seperti ini kan saya pakai skraf apa itu ungu ya. Iya, ungu Skraf ungu dari teman-teman UMPI yang lain, dari kontingen Kwarcap yang lain itu juga berbeda-beda. Ada merah, ada oranye, ada kuning. Dan itu setiap orang kegiatannya berbeda-beda. Jadi ketika saya ke Garuda Indonesia, ada teman saya yang ke Monas. Jadi beda-beda. Ada yang ke Monas, Mencar ada berarti yang ada yang ke yang lain itu. Jadi kebetulan saya ke bagian yang ke Garuda. Garuda Indonesia. Dan itu di kegiatan Raimuna Nasional sendiri juga banyak kegiatan yang tentunya seperti kegiatan kalau di sini pentas seni ya atau pentas seni, Brawijaya pensi. Night. Iya. Kalau di sana itu ada artis-artis dari ibu kota. Salah satunya itu Niji, artis-artis. Niji, Panji Pragiwaksono juga ada dan Yang sempat pegang ular itu Kak? ya yang Bukan. kegiatan malam harinya. Bukan panji ular. bukan Panji ular, bukan Panji ular. Bukan Panji ular tapi Saya kira membawa Panji ular. Pragiwaksono ya. Panji Pragiwaksono itu yang
komika Oh, Indonesia. iya, iya, iya. Betul. Itu jadi bertemu dengan orang-orang hebat, ada bintang tamu yang luar biasa Luar biasa. juga, dan di sana juga kegiatannya luar biasa. Api unggunnya kalau di sana itu pakai balon udara ya, balon udara. Oh ya, sebagainya itu. Fotonya mungkin masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Bisa ya. kita lanjut untuk melihat foto selanjutnya. Iya. Nah, itu Nah, Banyak ini satu rombongan. teman satu kontingen. Satu kontingen. Satu kontingen dari Kwarca Pacitan itu putra dan putri, juga ada perwakilan dari SMK Negeri 2 Pacitan, Orang-orang ada hebat. juga dari sekolah-sekolah yang Iya. lain, dan itu dengan jumlah sekian orang itu berangkat ke sana satu tim satu bis, tidak ada pendampingnya. Jadi Berangkat sendiri. berangkat sendiri. Luar Ya, biasa. Yang kalau- membiayai berarti ke yang membiayai tetap pemerintah melalui Oh, Kwarca keren. Pacitan, ya kan? itu udah Tapi ke mandiri sana banget berangkat ya, Kak? sendiri ya. Jadi ke sana turun langsung berdiskusi masalah yang lain-lain, karena Iya. di Raimunan Nasional sendiri kan kalau kegiatan seluruh Indonesia, satu Indonesia ya kan, pasti ada kegiatan yang menyangkut pautkan dengan gimana ya, perselisihan. Iya, Itu betul. juga ada. Tapi ya semuanya terlebur menjadi satu dengan kebahagiaan. Iya. Dengan kebahagiaan karena seluruh Indonesia tadi. Begitu. Itu karena juga termasuk tujuan dari Pramuka sendiri Kak untuk Menyatukan. mempersatukan. Betul, karena Tidak memandang dari ras, suku dan agama. suku agama sendiri kalau dari Indonesia kan berbeda, dan Iya. itu menunjukkan bahwasanya ketika di kegiatan pramuka ada perselisihan dan lain-lain bisa diselesaikan di situ, bisa berdamai di situ. Itu menunjukkan bagaimana ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi persatuannya, bagaimana bisa saling gotong royong. Itu kan juga menunjukkan di Raimunan Nasional sendiri semuanya ada di situ, semuanya berbahagia di situ pada saat itu. Jadi pengen nih Kak. Iya, jadi pengen kalau Ya di sebenarnya untuk 2021 ini kan Jambore Nasional, 2022 harusnya Raimunan Nasional, tapi karena di kondisi Kondisi seperti pandemi ini ya. COVID-19 seperti ini kan tidak mungkin Mungkin. bisa terlaksana itu. Tapi ya harapannya mungkin di tahun-tahun berikutnya kalau Semoga lekas. ya Iya, iya, nanti tetap kalau baik. kalian berdua ingin ikut Raimuna, aktif di Pandega. Oh, Oke, Aktif di Kak. Pandega. Jadi nanti Oke. mungkin di 2022 atau mungkin 2023 kan masih ada kesempatan. Iya. Masih ada kesempatan sekali. Mungkin itu untuk kegiatan Raimuna Nasional. Keren sekali ya Kak Rizal ya. Iya, betul. Mungkin masih banyak lagi foto-foto yang bisa kita ceritakan. Oke, ya. Masih banyak. Masih banyak ya. Malah ndredeg, apa ya, penasaran ya Penasaran. kayaknya ya. Nah, itu Kak. Oke, Wah. waduh, itu kegiatan Raimuna Daerah 2018 sebelum pandemi, sebelum saya Masih. purna dari Dewan Kerja, karena pada saat itu di kegiatan Raimuna Nasional, kegiatan Raimuna Daerah ini kan ada kaitannya ketika pada saat saya kelas 2 SMK, pada Iya. saat saya masih Bantara, Iya Kak. itu saya aktif di Dewan Kerja, ikut seleksi di Dewan Kerja cabang. Akhirnya lolos menjadi Pandang. sekretaris, ya, akhirnya aktif di kegiatan, akhirnya ikut Raimuna Nasional, ikut Raimuna Daerah. Luar biasa. Pada saat sekali. Raimuna Nasional saya menjadi pimpinan, menjadi ketua UMPI. Ketua. Kalau ketika di Raimuna Daerah menjadi pimpinan kontingen yang membawai adik-adik dari penegak Pandega se-Pacitan Wah, luar biasa perwakilannya. sekali ya Kak itu Kak. Iya, dan 4 orang ini yang ada pinkon dan pendampingnya nih itu. Iya. Oke. Mungkin yang bisa dari 4 orang dikenalkan kayaknya. Penasaran kita. bisa dikenalkan. Siapa Oke, ketika teman? ya, yang samping kiri saya, yang pakai baju abu-abu itu mantan pacar yang Ci, kebetulan mantan pacar. sekarang menjadi teman hidup selamanya. Ngebucin Ya, nih. itu ya bucin. Nah, itu istri saya namanya Wit Esti Rahayu, juga dulu aktif di Pramuka. Pramuka, Keren, Dewan luar Kerja Cabang biasa. juga, menjadi bendahara Forever. Dewan Iya, Kerja betul Cabang ini. Pacitan. Ya. Kalau sebelahnya itu Kak Nurulita, itu wakil ketua Dewan Kerja Cabang Pacitan pada saat itu. Dan yang samping lagi itu ada Kak Risang Priambodo, alumni dari SMK Negeri 2 Pacitan. Dia juga aktif di Dewan Kerja Cabang Iya. Pacitan, dan juga dulu prestasinya membuat jingle lagu untuk Giat Prestasi. Giat Prestasi Jawa Timur, ya. Wah, Karena luar biasa sebelumnya sekali itu. membuat jingle di Festival Wirakarya Kampung Kelir, dan Iya. itu booming sampai saat ini. Kalau dicek di Kita YouTube masih juga ada itu bisa penciptanya dengarkan itu. lagi. Iya. Ya, video klipnya juga Masih ada. masih ada,
Saya juga ada. Dan ini kan rata-rata juga dari orang Pacitan ya Kak. Betul. Dan ini kan juga sudah membuktikan kalau Pacitan itu juga memang benar-benar keunggulan amazing juga. Pacitan itu memang benar-benar terbukti dengan contohnya generasi-generasi seperti kakak-kakak sekarang ini. Iya, sebenarnya kalau di Pacitan sendiri kan luas. Kalau saya itu hanya serpihan kecil ya, Pacitan. serpihan kecil yang bisa Serpihan sedikit kecil, memberikan pengaruh kepada generasi muda di Pacitan karena menimbang mengingat ya, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya kan yang luar biasa menjadi presiden itu kan terbukti bahwa Pacitan itu di mana-mana kalau kita keluar kota seperti halnya Raimuna Nasional, Raimuna Daerah, Pacitan opo? Pak SBY. Kita bangga punya itu ya. Jadi salah satu hal yang membuat kita percaya diri walaupun di Pacitan itu mall tidak ada, jalan sulit ya kan ketika masuk ke Pacitan kan jalan sulit dan lain-lain tapi kita percaya diri kita punya tokoh-tokoh orang Berani yang menunjukkan hebat. diri tokoh-tokoh sendiri. yang Betul besar ya. sekali tokoh yang Percaya besar diri sekali. pokoknya. Masih ada sepertinya foto yang Wah, kita masih ada simpan lagi? ini. Iya, Masih masih ada. ada. Waduh, oke. Nah Udah ini ganti dia seragam Kak. ini. Wah, Udah ganti seragam, ganti udah busana. rapi iya, banget ini Kak. Itu seragam Keraton. seragam keraton ya. Jadi pada saat itu mengikuti kegiatan pemilihan duta wisata di Kabupaten Pacitan, tapi pada saat itu saya hanya partisipasi alias Oh, yang sudah penting menunjukkan. berani menunjukkan. Nah, pada saat itu karena ya namanya juga kalau ya di duta wisata kan good lookingnya yang dicari. Sedangkan saya ya hanya serpihan tadi loh ya kan jadi tidak bisa menunjukkan. Tapi alhamdulillah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa karena pada saat itu saya juga berani muncul, berani berhadapan dengan Orang-orang Ya yang itu yang penting. ya berani gimana ya? bersaing ya Kak. Bersaing ya, walaupun dengan pas-pasan dengan modal nekat ya, bondo nekat. Nah, alhamdulillah bisa menunjukkan kemampuan walaupun Yang terbaik. tidak masuk 10 besar pada Iya. saat itu, tapi bisa Padahal latar menunjukkan. belakangnya Kak Melani itu seorang aktivis pramuka. Betul. Tapi lah. bisa menunjukkan bahwa bisa Di di duta bidang wisata lain. juga. Itu Iya, yang luar biasa pada sekali saat itu, itu Kak. di Ya duta itu. wisata kan promosi tentang wisata, bagaimana bisa wisata Pacitan bisa berkembang. Nah, itu sebenarnya kalau dari Pramuka kan tidak ada tentang itu, tapi kita diminta untuk seperti itu karena di Pramuka sendiri kita juga diajari bagaimana percaya diri berbicara di hadapan orang, umum. iya, Wah, itu betul sekali. lebih kepada itu kalau saya. Iya. Itu. Masih bisa lanjut? Lanjut Sanggup lagi. lanjut Waduh, menjelaskan. Ah, Wah ini ada Dan boy ini- band boyband Korea. Boyband Korea dari Jawa Timur ini. Ini teman-teman saya dari Duta Generasi Berencana Jawa Timur itu pada sudah saat beda lagi biasa. padahal itu sudah beda lagi ya. Udah banyak Dari kegiatan tadi banget ya, Pramuka ya, kan, Pramuka, Duta kemudian Wisata, wisata, ya Duta Duta Genre. Genre. Padahal yo modal nekat tadi ya kan, Iya. tapi diminta ayo ikutin ayo budal. Bedal. Yang terpenting adalah niat kita. Iya. Niat kita. Nah ini pada saat itu Duta Genre Jawa Timur ini 10 besarnya. Dan alhamdulillah pada saat itu masuk 3 besar Jawa Timur. Luar Barat ke biasa Jawa sekali, Timur. Kak. Dan satu-satunya dari Pacitan karena ya saya putrinya tidak ada. Kan lain ada Duta Ada Genre putri sendiri, Putra, Kak. Duta Genre Iya. Putri. Saya hanya Putra sendiri. putra sendiri, berangkat sendiri, modal nekat. Tadi di sana juga Luar biasa. ya yang lain ada pendampingnya mungkin dari dinas dan lain-lain dan pada saat itu saya tidak ada Benar-benar 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 mandiri ya Kak. mandiri. karena sudah didasari di pramuka lagi. Sebelumnya itu kan kegiatan 2016 jadi 2016. di Duta Wisata 2015 pada saat itu. Jadi pada saat itu saya hanya berkegiatan di Jawa Timur melalui Pramuka di Dewan Kerja Cabang tadi. Iya, Saya di kuartir daerah ikut kegiatan apa. Alhamdulillah ketika disuruh ke Surabaya sendiri berangkat. Ada tadi ya. gas. Akhirnya di sana juga bertemu dengan orang-orang yang Orang-orang hebat. yang- Karena di Genre sendiri berasal dari universitas-universitas yang besar di Iya, Kak. Jawa Timur tentunya. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal genre ya Kak Rizal. Oke. Ngomong-ngomong soal genre. Genre Ini ini. di tahun 2021 ini Oke. kebetulan rekan saya Kak Rizal ini Wow, nggih. itu adalah salah satu dari 3 terbaik juga dan mendapatkan juara 2 di Kebetulan. Duta Genre Kabupaten Pacitan nih, Kak. Kebetulan itu tadi. Luar Kak, biasa, kebetulan. Luar beri tepuk tangan, biasa. Ya. Prestasi Modal yang luar nekat biasa lagi loh itu. itu ya kan di Pramuka. Tapi alhamdulillah ketika ada
adik tingkat saya ada, kalau biasanya junior senior ya, Iya. senior saya yang di Pramuka SMK Negeri 2 Pacitan bisa berani tampil seperti ini. Sebenarnya dulu juga ada adik tingkat saya yang di Duta Wisata juga juara, ada. Luar biasa sekali Kak. Duta Genre juara, ada. Jadi lengkap sudah di Pramuka SMK Negeri 2 Pacitan ini memang membentuk Karakter yang karakter hebat dari ya, Kak. setiap Iya. siswa-siswinya, Iya, betul terutama sekali, di Kak. Pramuka, Pramuka. itu ditempa, Olah. diolah, bagaimana berbicara di depan, bagaimana bisa seperti ini. Kalau memang dia belum pernah pengalaman, kan tidak mungkin berani muncul di depan. Kadang disuruh berbicara di depan saja kan malu Iya, ya kan. dorong-dorongan gitu. Iya, sebenarnya modal dari semua ini adalah tidak punya malu ya. Tidak punya Asal malu jangan dan malu-maluin. model nekat ya Kak. Iya, modal nekat. Sayang itu belum semaksimal Kak Melandi. Kalau Kak Melandi kan bisa sampai ke Jawa Timur. Ya, karena kalau dulu kan belum ada seperti ini Duta belum Genre di ada. tingkat Ada, Kak? kabupaten. Oh. Jadi pada saat itu hanya saya aktif di Pick Air, Iya. Pick Air ya. Tunas Cita di Kuarco Pacitan. Saya diminta untuk mewakili ke Jawa Timur. Siap, Langsung ke Jawa Timur. siap. Langsung Padahal siap gitu ya Kak? modalnya apa pada saat itu ya? Disuruh membuat esai, membuat video, dibantu Iya. teman saya pakai HP Cidul pada saat itu ya kan. Nah, membuat video, membuat esai dengan modal nekat tadi ya kan. Iya. Akhirnya bisa masuk 10 besar. Padahal yang lain pakai video yang Video, bagus, pakai pakai kamera seperti itu. maksimal, Iya, Kamera tapi besar-besar gitu ya. Tetap tapi bisa saya percaya diri menunjukkan. saja. Yang penting mengirimkan itu kuncinya Kak. modal seperti itu. Alhamdulillah Ya. bisa diterima, ikut di karantina di Jawa Timur dan bisa seperti itu. Tapi ini modal yang bagus ini sebenarnya. Ketika bisa jadi juara 2, bisa memotivasi adik-adiknya. Jadi- Nah, itu yang paling utama. Iya, betul sekali Kak. Dan kemudian gimana Kak Rizal? Ya kalau sekarang kan itu yang maju ke Jawa Timur yang nomor 1 Kak. Juara 1 Iya, ya. Masih harus diseleksi dulu. Iya. Beda kalau yang sama yang tahunnya Kak Melandi. tentunya. Berbeda. Tapi kan Tapi diseleksi di Jawa Timur karena ini masa pandemi ya di 2021 ya. Itu juga Akhirnya beda. juga dipilih 10 besar. Saya juga masih mengikuti sebenarnya karena di Duta Genre sendiri kan ada ikatannya, sebenarnya di Jawa Timur. Jadi masih mengikuti di Insan Genre Jawa Timur, masih ya sekedar ingin tahu lah tentang Iya, itu. Insan gitu. Genre Jawa Timur, kemudian Pramuka di Jawa Timur juga ada nama, punya nama besar Iya. Kak Melandi itu sudah. Sebenarnya kalau nama besar ya tidak lah karena itu hanya sebatas bagaimana kita bisa mengolah. Kalau nama besar kan sebenarnya yang menganggapkan orang lain. Orang Kalau lain. kita sendiri kan tidak seperti itu karena masih banyak orang-orang sukses yang dari Pacitan, dari SMK 2, dari Pramuka ya kan. Karena banyak di angkatan kakak sendiri di Pramuka SMK 2 Pacitan itu juga semuanya bisa bekerja sesuai dengan ilmunya, ilmunya. sesuai dengan kemampuannya dan itu membuktikan bahwasanya ketika di Pramuka, ketika di kelas kan berbeda ya kan. Di Iya, Pramuka Kak. kita sama-sama ditempa, Iya, itu menjadi orangnya berbeda. Ketika di kelas sama-sama belajar juara 1 dan juara terakhir juga berbeda nasibnya sekarang ya kan. Dan itu memang terbukti ketika bisa aktif di organisasi itu bisa menunjukkan kemampuan yang lebih daripada yang lain. Mungkin setelah melihat foto-foto tersebut kita jadi termotivasi tentunya. Iya, gitu. tentunya Kak Rihan termotivasi ya. gitu, Kak. Setelah itu kita ini ingin bertanya Kak tentang mungkin kan akhir-akhir ini banyak nih teman-teman yang di rumah sudah putus sekolah, sudah mulai malas, kemudian mager lah intinya. Iya, sudah mulai mager Tidak- untuk sekolah dan tidak menggunakan waktu untuk dengan Yang semestinya. Ya, kayak seperti itu. Itu kan dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang Kontrol tua. dari orang tua dan, Iya, dan Bapak dari Ibu guru. Bapak Ibu guru, karena- ya pandemi ini tadi. Betul sekali, Kak. Kurangnya maksimal pembelajaran. Dari sudut pandang Kak Melandi dari seorang duta genre Jawa Timur kemudian aktivis pramuka itu seperti apa Kak? Padahal pramuka itu kan juga pendidikan karakter, Iya, jadi juga sangat pendidikan mendukung karakter. sekali. Mm. Seperti apa Kak? Betul. Sebenarnya semuanya itu kan bisa dimulai dari diri kita masing-masing. Diri Kita sendiri. bisa memberikan contoh sebagai kita yang aktif di organisasi, kita yang sudah ya termasuk adik-adik kan biasanya sudah aktif dibandingkan teman-teman yang lain kan bisa menjadi contoh Iya. untuk Iya, yang Kak. lain. Nah, harapannya ketika di masa pandemi seperti ini itu adik-adik dari pramuka bisa menunjukkan kemampuannya melalui dimulai dari diri sendiri.
Dengan cara bagaimana? Aktif di organisasi, termasuk organisasi apa saja. Iya. Termasuk Lingkungan pramuka, terkecil mungkin, genre, insan lingkungan genre, rumah, Karang Karang Taruna. Taruna. Ya. Dan sebenarnya PIKR sendiri itu ada di desa ada, desa ada. di desa kelurahan ada. Tapi hanya mau atau tidak. tidak. Iya, Iya, sebenarnya betul kan ada dua, mau dan mampu. Dia mau tapi tidak mampu. Iya. Mampunya Atau tidak mampunya bagaimana? Karena keterbatasan. Sebenarnya kita yang seberuntung ini dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak bisa bersekolah kan banyak. Iya. Yang banyak. Dan kita harus lebih bersyukur dengan cara apa? Memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, termasuk seperti tadi di Karang Taruna, di PIKR desa, kalau di kegiatan sekolah ada OSIS, ada PMR, ada yang lain. Nah itu harapannya dimulai dari itu, Bisa dari diri dimanfaatkan, sendiri, dari lingkungan, dari yang lebih luas, dan bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi. Dari Itu yang sebenarnya diharapkan. itu yang harus dimulai dari dirinya sendiri, dari bagaimana dia mengemas kehidupan ke depannya. Jadi Itu tidak, penting. tidak gabut. Nah, Bisa ketika dia gabut, memanfaatkan waktu luangnya. betul, ketika dia gabut memanfaatkan waktu luangnya itu bagaimana caranya? Iya. Apakah dia hanya bermain HP? Apakah dia hanya Menunggu sukses. menunggu sukses? Sukses datang, Iya. uang datang. Biasanya kalau dia tidur tapi akan indah pada waktunya itu. Wah, itu buat status. Ya, tidurnya kurang lama itu. Harus Masih segera miring. bangun. Ya, masih miring. Jadi harapannya ketika dia akan indah pada waktunya harus diiringi dengan usaha. Iya, Harus betul sekali. diiringi dengan dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Dari dirinya sendiri ada kemauan, ada contoh, harus seperti itu. Itu. Berarti ini pasti ada tips nih dari Kak Melandi tentang bagaimana cara kita untuk bisa produktif terutama di masa pandemi seperti ini. Mungkin kalau di sebelumnya kan memang sebelum pandemi banyak teman-teman yang Banyak ikut. cara Iya. ya. Iya, seperti itu. Tetapi berhubung ini sudah pandemi, nah ini masalahnya yang membuat teman-teman itu menjadi malas, Mager. mager. Nah itu tipsnya bagaimana sih Kak? Sebenarnya kalau tips itu harus lebih aktif ketika dia di sebelum masa pandemi. Karena kalau sebelum masa pandemi kan direpotkan dengan tugas sekolah, Iya, sekolah iya, sampai betul sekali, sore dan sore. lain-lain. Sebenarnya kalau di masa pandemi itu dia lebih leluasa. Lebih banyak kesempatan luangnya. Peluang ya Nah, sebenarnya. bagaimana dia memanfaatkan waktu luangnya tadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan, termasuk kegiatan pramuka. Karena kan di kelas 1 kan masih wajib ya untuk Wajib, pramuka masih SMK wajib. 2. Tapi untuk yang lebih luas lagi, bagaimana dia bisa membantu orang tua, Nah, ya itu. aktif di organisasi itu penting. Sebenarnya orang tua itu tidak mau dibantu dengan bantu dengan yang berat-berat tidak. Ketika Tidak. kita rajin belajar, aktif di Sudah sekolah, merasa terbantu. sudah merasa terbantu dan merasa bangga, Iya, gitu betul ya kan. sekali. Bahkan ketika saya dulu tidak, kalau di rumah kan jarang, di rumah hanya ampiran lah. saya. Malah hampiran. Ya, yang sekolah itu yang pokok ibaratnya. Itu ya orang tua tidak bagaimana-bagaimana, dia hanya mendukung. Ayo kegiatan seperti itu. Karena juga kondisi seperti ini harapannya kegiatan-kegiatan melalui media sosial itu penting. Banyak kan kegiatan-kegiatan yang melalui media sosial termasuk webinar, Binar, iya. termasuk kegiatan-kegiatan live Instagram. Iya. Karena di Keren. kegiatan daerah sendiri, di Pramuka khususnya ya, ada di Insan Genre itu juga sering kegiatan live dengan 2 orang menghadirkan Iya, seperti tokoh itu. yang Iya, seperti iya, ini betul ya kan. Yang seperti ini tapi lebih simpel lagi dari rumah. Jadi yang satu hostnya, yang satu dari rumah, Dari ya kan rumah, lebih seperti simpel lagi. ngobrol seperti ini tapi Betul. dalam dibatasi Dibatasi, dimanfaatkan media sosialnya betul seperti sekali. itu. Nah itu bisa diikuti dan bisa disaksikan. Kalau kita hanya menyaksikan berita tentang COVID-19 saja kan kita tidak mau maju. Iya. Ya kan, biasanya kalau Akhirnya jenuh gitu ya. jenuh. Bagaimana kita bisa mengemas kegiatan-kegiatan yang baik, mengikuti lomba-lomba baik yang lomba e-sport mungkin kan Iya. ada saat ini lomba-lomba seperti itu. Baik yang lomba-lomba yang lain harapannya bisa memberikan dampak ke lingkungan terkecil baru ke lingkungan yang lebih besar. Itu penting. Hal lain nih Kak tentang zaman sekarang kan itu tadi kita dituntut untuk sekreatif mungkin dalam memanfaatkan Media sosial. Media Kak. sosial. Iya. supaya kita tetap bisa optimis atau bisa melanjutkan ini kan biasanya sudah membuat agenda nih besok ada live IG kemudian sudah dijadwalkan kemudian besoknya tidak ada langsung gagal Iya, tidak tertunda, jadi tertunda gitu, Kak. tertunda terus Iya. itu gimana supaya tetap bisa optimis. Sebenarnya kalau kita melihat
kalau kita melihat ya yang lain di Dewan Kerja Cabang yang lain, di Dewan Kerja Cabang selain Pacitan maksudnya. Itu juga ada kegiatan yang bagaimana bisa menghadirkan tokoh yang besar. Tokoh. Nah, itu bisa kita hadirkan dengan cara live Instagram. Jadi tidak perlu menghadirkan. Contohnya kalau yang di Dewan Kerja yang lain itu menghadirkan ketua Kuartir Nasional sebelum Pak Budi Wasiso, Pak Adiaksa Daulat. Ya itu hanya live Instagram. Hanya live Instagram, tapi penontonnya Luar biasa. luar biasa Banyak ya kan, banyak karena dia menghadirkan tokoh. Bagaimana suatu saat nanti ketika di lingkupnya Pramuka di Dewan Penegak atau Ambalan ya, Ambalan kalau salah ya. Ambalan ini bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Contohnya Kama Bicap, menghadirkan Pak Bupati. Live Instagram dengan Pak Bupati. Itu untuk lingkup kita loh ya, lingkup kita di Pramuka. Menghadirkan ketua kuartir cabang. Kan untuk Pak Bupati dan Pak Wakilnya kan wajib ya kan, karena anak muda ya kan. Bupatinya kan masih muda, Mas Bupati ya kan. Nah, itu penting, hal-hal seperti itu perlu kita coba, perlu kita tingkatkan dengan cara seperti itu, baik di live IG, Facebook, YouTube mungkin. Bisa sangat kita manfaatkan. Bisa sangat dimanfaatkan karena saya rasa pemerintah juga mendukung itu, karena dengan kondisi saat ini pemerintah juga masih mencari cara bagaimana sekolah ini kembali, tatap muka ini kembali. Mungkin dengan cara-cara seperti itu kita menghadirkan dengan podcast ala live Instagram dengan Pak Bupati kan mungkin kita bisa lebih menarik lagi. Berikutnya dengan siapa saja setelah satu muncul dengan orang yang luar biasa, berikutnya kan jadi daya tarik. Daya tarik tersendiri. Ya, itu penting di media sosial seperti itu. Yang terakhir nih Kak, mungkin sudah lama juga kita dari ngobrol ternyata. Ada kesan atau pesan nih dari Kak Melandi supaya teman-teman menjadi lebih termotivasi. Ya, jadi hargailah proses itu. Untuk kalian bagaimana sukses itu harus menunjukkan kesungguhan kalian. Dari mulai awal tadi sampai akhir harus diakhiri dengan yang bahagia. Jadi untuk menjadi orang yang sukses kalau tidak salah ya, sukses itu harus dimulai dari yang paling susah dulu. Kalau belum susah berarti belum sukses. Iya, jadi harus optimis, Ketika gagal, jarak antara gagal dan keberhasilan itu adalah satu jengkal. Ya kan? Ketika satu jengkal kita bisa meraihnya. Ketika kita putus asa, tinggal satu jengkal lagi loh ya. Ketika kita ingat mau menyerah, tinggal satu jengkal lagi loh. Dan itu juga jadi enggak mau menyerah gitu kayak. Betul. Jadi itu penting. Jadi bisa memberikan manfaat ya. Nah, ini mungkin dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini bisa kita tarik kesimpulan terkait pemanfaatan media sosial yang bisa kita gunakan dalam mengisi waktu luang menjadi hal yang lebih positif tentunya. Sekali. Dan kita sebagai pemuda ini harus pandai-pandai produktif walaupun di masa-masa pandemi seperti ini ataupun masa-masa yang paling sulit sekalipun, kita harus tetap tegar untuk keluar dari masa-masa seperti itu. Dan kalau kita sudah bisa keluar, kita bisa sukses ya Kak. Betul. Nikmati prosesnya. Betul. Nikmati prosesnya dulu, nanti baru kita rasakan suksesnya. Betul. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih atas kehadirannya Kak Sama-sama Melandi. ya, terima kasih juga sudah diundang. Untuk Kak Melandi nanti kalau mau pulang hati-hati di jalan. Siap, terima tentunya kasih. jangan langsung dilupakan nih kita di masih alma mater. Dan Pulang. kemudian untuk teman-teman di rumah nih jangan langsung dilupakan pesan dan kesan dari Kak Melandi supaya bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup ya Kak Melandi. Siap, ya terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.